Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para juri dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Alifa Dwi Anjani. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pihak pemerintah mendukung mosi bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi di daerah rawan bencana. Indonesia adalah negara yang berada di kawasan cincin api dunia atau Ring of Fire. Artinya, Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, hingga tanah longsor. Karena kondisi geografis tersebut, bencana merupakan sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Namun, dampaknya bisa dikurangi melalui langkah yang tepat. Dalam mosi ini, saya percaya bahwa solusi terbaik bukanlah langsung memindahkan masyarakat dari wilayahnya, melainkan memperkuat mitigasi agar masyarakat dapat hidup lebih aman, siap, dan tetap mempertahankan kehidupan sosial serta ekonominya. Mitigasi bencana adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak dari suatu bencana. Mitigasi dapat berupa pembangunan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, pendidikan kebencanaan, dan jalur evakuasi. Sedangkan relokasi adalah pemindahan masyarakat dari wilayah rawan bencana ke tempat yang dianggap lebih aman. Saya sendiri tidak mengatakan bahwa relokasi itu sesuatu yang salah. Namun, negara seharusnya memprioritaskan mitigasi terlebih dahulu, karena mitigasi lebih realistis, lebih berkelanjutan, dan mampu melindungi lebih banyak masyarakat tanpa harus memutus kehidupan mereka. Dalam mitigasi, masyarakat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi bagian dari solusi. Mereka dapat dilatih untuk memahami tanda-tanda bencana, mengetahui jalur evakuasi, dan melakukan penyelamatan mandiri. Hal ini sangat penting karena masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami kondisi daerah mereka sendiri. Sebaliknya, relokasi sering kali membuat masyarakat kehilangan identitas sosial dan ekonomi mereka. Banyak masyarakat yang dipindahkan justru kesulitan beradaptasi di lingkungan baru mereka. Contohnya, nelayan yang direlokasi jauh dari pantai akan kehilangan sumber penghasilan utamanya. Yang kedua, petani yang dipindahkan ke daerah berbeda juga belum tentu memiliki lahan yang cocok. Oleh karena itu, mitigasi jauh lebih manusiawi karena membantu masyarakat tetap tinggal di tempat asalnya dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi dan terus dilakukan secara berkelanjutan. Ini penting karena bencana sering datang secara tiba-tiba. Jika masyarakat sudah memiliki kesiapan sebelumnya, maka korban jiwa dan kerusakan dapat dikurangi secara signifikan. Jika negara hanya fokus pada relokasi, maka persiapan menghadapi bencana di daerah lain bisa menjadi kurang diperhatikan. Padahal, Indonesia memiliki banyak wilayah rawan bencana dan tidak semuanya bisa direlokasi. Mitigasi memberikan perlindungan yang lebih kuat karena dapat diterapkan di berbagai daerah sekaligus. Negara dapat memprioritaskan mitigasi melalui berbagai cara. Yang pertama, membangun infrastruktur tahan bencana seperti rumah tahan gempa, tanggul banjir, dan jalur evakuasi.
Yang kedua, memperkuat sistem peringatan dini agar masyarakat dapat segera menyelamatkan diri saat ada ancaman bencana. Lalu yang ketiga, memberikan pendidikan kebencanaan sejak dini di sekolah-sekolah agar masyarakat terbiasa menghadapi situasi darurat. Berdasarkan seluruh penjelasan tadi, saya sebagai pihak pemerintah percaya bahwa mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama dibanding relokasi. Karena mitigasi lebih realistis, hemat, dan manusiawi, serta mampu menjaga kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan relokasi menjadi pilihan terakhir, karena ini sebenarnya hanya dilakukan jika suatu wilayah benar-benar tidak layak dihuni. Karena pada akhirnya, tujuan utama negara bukan hanya memindahkan masyarakat dari daerah berbahaya, tetapi memastikan masyarakat dapat hidup lebih aman, siap, dan sejahtera dimanapun mereka berada. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan dari pihak pemerintah. Semoga pendapat yang saya dapat sampaikan ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.